Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia Eka Putri, NIM 2300240047, akan membacakan resume mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Di sini materinya konsep dasar definisi, syarat-syarat kepribadian dan etika, prinsip-prinsip sasaran, teori perkembangan pemimpin dan kepemimpinan. Kajian teori konsep dasar kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan yang perlu dipahami adalah pengertian kepemimpinan itu sendiri. Berikut beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Nortus 2007, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memiliki karisma, keahlian, dan memiliki pengaruh lingkungan di tempatnya berada. Sementara pimpinan adalah orang yang ditunjuk secara formal untuk menjadi atasan atau orang yang diangkat lebih tinggi daripada kita. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan lebih yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan merupakan faktor terpenting dalam sebuah leadership. Berdasarkan teori dari M. Josephson, konsep tentang kepemimpinan itu sendiri adalah kepemimpinan adalah buah dari hubungan tiap individu dalam organisasi atau golongan. Kepemimpinan lahir bukan karena adanya status atau derajat seseorang, karena status bisa saja menghancurkan kepemimpinan itu sendiri, atau sebaliknya. Setiap individu dalam suatu golongan atau organisasi memiliki potensi dan kapasitas untuk memimpin dan bisa menunjukkan perilaku kepemimpinan. Jika individu menjadi pemimpin dalam suatu waktu, bukan berarti pada waktu yang akan datang juga akan menjadi pemimpin. Kepemimpinan bisa dinilai dari seberapa kualitas pemimpin bisa merencanakan dan meraih tujuan tertentu. Berlandaskan teori yang telah diungkapkan, bisa dikatakan dengan jelas bahwa kepemimpinan itu sangat terbatas, karena kepemimpinan hanya bisa dipakai hanya pada satu waktu dan bisa dipakai oleh setiap orang dalam lingkup golongan atau organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kepemimpinan adalah perihal pemimpin atau cara memimpin secara harfiah. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarah, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi proses di mana seseorang bisa mempengaruhi orang lain untuk meraih tujuan dan mengarahkan organisasi dengan lebih berkesinambungan. Menurut Fahmi 2016, kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Menurut Hasibuan 2010, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk memahami definisi kepemimpinan secara lebih dalam, ada beberapa definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu 1. Oleh Stephen V. Robin mengatakan kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan mempengaruhi orang-orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Kedua, Richard L. Duff mengatakan kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah pada pencapaian tujuan. Yang ketiga, oleh G.R. Terry memberikan definisi leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objective. Dan yang keempat, menurut Ricky Will Griffin mengatakan pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam praktiknya. Kepemimpinan lebih dari sekedar member perintah. Adapun syarat-syarat kepemimpinan adalah berpendidikan, antara lain ada 3 hal penting dalam konsepsi kepemimpinan, antara lain kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang lebih dari anggota biasa. Sementara itu, Stodogel yang dikutip oleh Isjoni menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan antara lain kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi, gelar, kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, agresif. Yang keempat, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Yang kelima, status kedudukan sosial ekonomi cukup tinggi dan benar. Ada 5 prinsip kepemimpinan beretika, yakni adil atau kata lain fairness, kedua terbuka, kata lainnya transparan, yang ketiga tanggung jawab atau responsibility, yang keempat efisiensi, dan yang kelima tidak ada kepentingan individu atau kata lainnya non-conflict of interest. Perkembangan etika kepemimpinan Indonesia terus mengalami dinamika. Masyarakat juga sedang mencari model kepemimpinan yang dianggap baik, peduli, maju, atau produktif. Pilihan itu dapat ditemukan di instansi pemerintahan, swasta, atau masyarakat. Sosok pemimpin tertentu diidolakan dan dianggap beretika yang berbeda dengan pemimpin lain yang beretika. Berikut merupakan ciri-ciri kepemimpinan yang beretika. 1. Memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral, mampu menjelaskan dan menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Kedua, senantiasa fokus kepada keberhasilan organisasi dibandingkan kepentingan individu. Di sini pemimpin memahami posisinya di dalam organisasi, di hadapan anggota dan stakeholder. Pemimpin mengenali nilai-nilai perihal keberhasilan orang-orang menuju mimpi keberhasilan organisasi. Yang ketiga, menemukan orang-orang berintegritas dan mengembangkan kepercayaan kepadanya. Saat ini yang dipentingkan adalah orang yang berintegritas dan bertanggung jawab. Yang keempat, memelihara, menyatakan dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi kepada masyarakat dan stakeholder. Yang kelima, mengembangkan mekanisme perbedaan pendapat. Yang keenam, melihat nilai-nilai positif dari sisi atau pengalaman yang lain. Selanjutnya, prinsip-prinsip, sasaran, dan pengembangan teori pemimpin dan kepemimpinan. Prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi, dan konsekuensi. Mungkin prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah kompas atau petunjuk yang tidak dapat dirubah.
Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, seorang yang belajar seumur hidup. Di sini tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga di luar sekolah. Contohnya, melalui belajar, membaca, menulis, observasi, dan mendengarkan. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin tidak dilayani tetapi melayani, sebab prinsip pemimpin dengan prinsip melayani berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Yang ketiga, membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat menunjukkan energi yang positif. Yang keempat, percaya pada orang lain. Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi mempertahankan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, kepercayaan harus diikuti dengan kepedulian. Yang kelima, keseimbangan dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus dapat menyimbangkan tugasnya. Yang keenam, melihat kehidupan sebagai tantangan. Kata tantangan sering diinterpretasikan negatif. Dalam hal ini, tantangan berarti kemampuan untuk menikmati hidup dan segala konsekuensinya. Yang ketujuh, sinergi. Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Demikianlah resume yang telah saya buat untuk dapat dijadikan tugas individu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.